Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, kita berdoa bersama. Siap, gerak. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doakan. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran apa? Hai. Agama Islam ya. Sebelum pelajaran ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa ya? Andi. Sakit ya? Iya, Bu. Fiskal masuk nggak? Ya, Bu. Masuk juga. Sakit? Ya, Bu. Semoga yang sakit kita doakan sembuh ya. Amin. Yang lainnya ada semua kan? Hadir, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, gua akan mengingatkan keyakinan kelas kalian, kesepakatan kalian di kelas ya. Yang pertama, apa biasanya kesepakatan kelasnya? Pakaiannya? Rapi. Semua pakaiannya? Rapi. Terus di dalam kelas tidak boleh? Berisik. Tidak boleh ribut. Dan yang ketiga apa? Menghargai. Menghargai guru saat berbicara. Dan menghargai teman saat berbicara. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Silakan masih dilihat, ada yang kotor tidak? Kotak sampahnya? Semua tadi ya? Baik, hari ini kita pelajaran agama Islam tentang apa? Menjadi ya, dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu amanah itu apa ya? Ya, dapat dipercaya. Jadi gua akan memberikan motivasi bahwa kita dalam kehidupan harus saling apa? Saling jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya itu adalah nomor satu. Nanti kalau orang udah nggak percaya sama kita, nggak mau apa? Nggak mau menitipkan nggak percaya lagi ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari berbuatlah yang baik dalam mendapatkan amanah, dan kita berkata juga harus jujur ya. Nah, di sini gua akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi jujur dan amanah dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang jujur dan amanah dengan benar melalui LKPD nanti dibagikan. Yang ketiga, setelah pembelajaran peserta didik dapat membuat karya tentang jujur dan amanah dengan media yang dipilihnya sendiri sesuai dengan minatnya dengan baik. Ya. Jadi sebelum pembelajaran ibu akan memberikan video. Nah, di sini ada video amanah. Silahkan dilihat. Dari video yang kalian lihat, amanah itu disebut apa? Rasulullah itu Al-Amin. Al-Amin. Video itu menceritakan tentang apa? Iya, amanah ya. Ketika Rasulullah diberikan janji, apa? Rasulullah menepati janjinya. Janjinya apa? Suruh menunggu 3 hari ya. Kita kan dilihat ya, secara bahasa amanah ini berasal dari kata dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab apa? Amanah yang berarti aman, tentram, tenang, dan jelas. Ya. Secara istilahnya apa? Amanah. Berarti Ya. baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, berarti secara istilah amanah ini
bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ini ada firman Allah tentang amanah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Kita baca bareng-bareng ya suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha lima ya'murukum bi. Innallaha ana sami'an basira. Surat apa ini? An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 58. Jadi artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari ayat ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa? Kita harus apa? menetapkannya dengan adil. Berarti kita harus berlaku adil, ya. Jadi Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Jadi kita harus menyampaikan amanah sesuai dengan apa yang kita diamanahkan, ya. Selanjutnya ada 3 macam ya amanah. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya amanah kepada Allah itu Tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia harus selalu kita laksanakan. ya, berarti kita harus apa? Melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia harus selalu dilaksanakan. Contohnya apa? Sholat. Kalau apa lagi ibadahnya yang lain? Membaca Al-Quran. terus membayar zakat, ya. Ibadah lain haji, melaksanakan haji bila Mampu. ya. Yang kedua amanah kepada sesama manusia, ya. Amanah kepada sesama manusia berarti apa? Bisa berbentuk materi maupun non materi. Bisa berbentuk materi maupun non materi, ya. Apa itu? Yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna baginya. Ya, maksudnya tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia dan berguna bagi dirinya, ya. Jadi untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk keagamaan kita juga harus amanah, ya. Jadi ada 3 ya tadi, amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Selanjutnya, cara berperilaku amanah. Yang pertama, meyakini Bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Nah, ya, ketika kita diberikan amanah itu hanya titipan, ya, hanya titipan, sehingga kita tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, apa? Menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita diberi amanah, pasti akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Yang ketiga apa? Menjaga Amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak maupun berkurang nilainya. menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya, ya. Jadi ketika kita diberi amanah harus sesuai, ya, harus dijaga dengan baik agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Contohnya ketika kita ini ya paket, ya, pesen paket, nah kurir paketnya itu harus amanah, harus menjaga dengan baik agar tidak apa rusak. Ya. Yang terakhir apa? Melaksanakan
Dan Allah itu maha mengetahui. Yang kedua apa? Meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Ya, jadi meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Nah, lalu yang meyakini bahwa kejujuran akan membawa apa? Kepada kebaikan baik pada dunia maupun akhirat. Lalu yang keempat, Terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang diharapkan dan yang dilakukan. lalu yang terakhir apa? Menghindari Nah, ya, dari materi ini sekilas kalian sudah mengetahui bahwa amanah dan jujur ini sangat apa? Harus bertanggung jawab ya. Lalu di sini gua akan membagi sebuah kelompok ya. Minggu lalu ibu sudah memberikan sebuah asesmen non-diagnostik bahwa yang kalian isi adalah yang sesuai dengan kriteria kalian ya. Minggu lalu sudah ibu ambil, lalu ibu sudah menyimpulkan nama-nama yang ada di bagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya. Nanti ibu bagikan kelompok-kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama yang visual ya. Visual itu berarti apa? Suka dengan apa? Gambar, video ya. Itu yang pertama ada Jessica, ada Sally, ada Iza, ada Safi ya. Yang auditori itu suka dengan apa? Musik atau suara ya. Suara itu ada di Hoiria, Cabika, sama si Depa ya. Untuk yang kinestetik ada Amel, ada Eka, sama ada Yazabel ya. Jadi di sini gua akan membagi 3 kelompok yang sudah disebutkan nama-namanya dan yang sesuai dengan gaya belajarnya ya. Kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD itu masing-masing sudah ada perintahnya ya. Yang tadi visual kerjakan. Nanti kalian boleh lihat di sini contohnya ya. Yang audio silakan kalian buat peta konsep mengenai kebijakan dengan perilaku jujur. Lalu yang kinestetik kalian akan mempraktekkan percakapan yang sudah ada di sini ya. Silakan dikerjakan. Sudah paham? Yang untuk yang kelompok visual itu ada gambar ya. Itu ada gambar, kalian tentukan apa itu contohnya, apa itu manfaatnya, lalu hikmahnya ya. Untuk yang audio itu tugasnya membuat peta konsep. Peta konsep tentang apa itu? Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Yang kinestetik apa tugasnya? Tentang kejujuran ini. Ya, mempraktekkan percakapan tentang kejujuran ya. Ya, silakan dikerjakan, dikasih waktu 10 menit. Yang kinestetik dipersiapkan nanti ada dipraktekkan ya, presentasinya mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah dan kejujuran. Contohnya membayar hutang sesuai kesepakatan tanpa ditagih-tagih. Manfaat bisa lebih dari dipercaya oleh orang lain. Jujur, contohnya jika dititipkan uang, jujur dan bisa dipercaya. Manfaat, orang yang jujur dan amanah disukai oleh teman-temannya dan rezekinya pun bertambah. Ya. Jadi kalau
Contoh 1. Nuril baik, 2. Ahsan tidak baik, 3. Iba tidak baik, 4. Sandi baik, Tasya jujur. Nuril, Ahsan, Iba, Sandi, dan Tasya adalah 5 orang bersahabat yang sudah berteman sejak mereka kecil. Pada hari itu, Nuril kehilangan dompetnya di sebuah taman. Kemudian dia menanyakan kepada Ahsan dan Iba apakah mereka menjumpai dompetnya. Kemudian Ahsan dan Iba mengatakan ke dia bahwa mereka tidak melihat adanya dompet jatuh pada saat mereka sedang berada di taman. Dipraktekkan kali ini ya Isabel, kurang. Saat kamu kemarin lihat dompet aku tidak? Soalnya dompet aku hilang dan sepertinya dompet tersebut jatuh di sekitar kamu. Tidak, aku tidak menjumpai dompet kamu. Iya, aku juga tidak melihat dompet kamu. Dompet kamu ada uangnya banyak. Tidak, aku tidak menjumpai. Iya, aku juga tidak melihat dompet. Dompet kamu ada uangnya banyak. Jadi kamu nuduh aku. Tentu saja aku tidak menuduh kamu. Aku kan cuma mau memastikan apakah kamu melihat aku atau tidak. Kalau kamu tidak nuduh, jangan seperti itu. Kamu kan bisa nanya baik-baik. Ya sudah, tidak usah dibahas lagi. Mungkin dompetku memang tidak jatuh di taman. Lagian, kalau Ahsan dan Iba yang menemukannya, pasti mereka juga kan kasih tahu aku, Ahsan dan Iba. Ya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ditanyakan? Baik, tadi percakapannya tentang apa? Ambil dompet. Iya. Dompetnya Jatuh, lalu dompetnya diambil. Ya, ketika kita menemukan dompet, kita tidak boleh mengambil dompetnya. Ya, kalian lihat dulu isinya, lihat identitasnya, baru kalian kembalikan kepada orangnya. Yang bukan milik kita tidak boleh diambil. Walaupun kita nemu di jalan, terus kita lihat di jalan ada duit, ada dompet, ya kita harus lihat dulu identitas yang ada di dompetnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi yang teman-teman kalian lakukan di depan, apa sih hikmahnya? Hikmah dari presentasi yang kita lakukan ini apa? Hikmah dari sikap amanah dan jujur. Nah, di sini apa manfaatnya? Memiliki banyak manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Yang vertikalnya berupa apa? Peningkatan Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang horizontal apa? Pemahaman dan kebenaran terhadap orang lain. Ya, jadi manfaat dari sifat amanah dan jujur ini adalah meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Lalu selain itu ada beberapa manfaat lagi. Apa? Meningkatkan Terhindar dari sifat lagi. Lalu dapat kepercayaan dari banyak orang. Memperoleh kebahagiaan. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. merasakan ketenangan dan kebahagiaan, ya. Lalu di sini ada hadisnya. Nah, di sini ada hadis yang mengenai amanah dan jujur. Nah, di sini ada hadis Rasulullah an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, di sini ada rawahu Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad
Kembali ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berperilaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kita kemana? Surga. Ingin nggak surga semua? Makanya kita melakukan perilaku yang baik. Baiknya apa contohnya? Amanah dan jujur. ya. Kalian sudah paham ya? Sudah paham? Nanti kasih video satu kali lagi untuk memantapkan materi. Tadi soalnya tahu baik. Aku hijau, tapi kok gede. Ya, besar. Apa video tadi ini? Tentang apa? Menjaga amanah. Ya, ketika kita diberi amanah, kita harus menjaganya dengan baik. Itu kalau misalkan tidak bisa berperilaku amanah, dia nggak kuat kayak tadi. Ya, nangis. Kalau kita nggak mampu, kita harus bisa menolaknya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Amel, silakan ditanya. Bagaimana sih Bu menolak bekerja sama dalam ketidakjujuran? Nah, tadi kan sudah kita lihat ya bahwa ketika kita mendapatkan amanah tapi amanahnya itu apa tadi? Tidak jujur Bu. Amanahnya tidak jujur. Gimana itu? Ada yang bisa mengatasinya? Harus apa? Harus dengan baik. Menolaknya dengan baik. Karena sebuah amanah yang tidak jujur itu juga akan mendapatkan dosa. Ya, kita tanya dulu ini amanahnya tentang apa, terus ini baik tidak. Jangan kalian diamanahin misalkan menjadi kurir narkoba. Nah, ya, gimana coba itu? Berarti kan itu tidak baik, sangat dilarang oleh agama. Makanya kita jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harus melakukan amanahnya dengan baik, dengan jujur. Ketika kita dapat dipercaya orang lain, kita harus berkata dengan jujur. Ya, harus bisa menolaknya dengan baik-baik. Kita lihat dulu yang diamanahkan itu bersifatnya baik atau tidak, ya. Dan harus langsung kita berikan kepada orang yang telah kita diamanahkan, ya. Dan berperilaku jujur, berkata jujur dengan teman, lalu dengan orang tua, dengan guru, ya. Tidak boleh kalian ditanyain kenapa nggak masuk hari ini, kalian jawabnya apa? Bohong. Padahal kalian di rumah itu apa? Sakit kalau enggak, ya. Kalau enggak main. Ditanyainnya sakit padahal di rumahnya main. Ya, itu tidak jujur. Berlakulah jujur karena Allah itu Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Jadi refleksi hari ini apakah yang sudah amanah dan jujur? Apakah kalian sudah melakukan amanah dan jujur? Sudah? Kalau sudah, kalian isi di sini ya, stick. Nah, di situ kalau kalian sudah, jawab aja sudah ya. Jawab aja sudah. Terus yang kedua, apa langkah kecil yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan amanah dan jujur? Ya. Kalian tulis, selalu kalian tempel. Empat saya. Sudah. Ayo. Terus yang ini, yang kedua apa langkah kecil yang dapat saya lakukan untuk meningkatkannya? Bawahnya yang kedua. Apakah kamu sudah melakukan sifat amanah dan jujur di rumah? Tulis sudah. Yang kedua, apa langkah kecil yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan sikap amanah dan jujur itu? Apa langkah kecilnya? Ketika diamanahkan dan dipercaya, atau ketika kita berbicara harus jujur gitu. Contohnya silakan ya. Langkah kecilnya.
Yang sudah boleh ditempel di samping sini ya. Ayo. Referensi dari kalian kebanyakan sudah melakukan sikap amanah dan jujur. Terus apanya apa sih di sini? Kalian jawabnya ada yang ketika diamanahkan kita harus bertanggung jawab. Terus apanya harus selalu amanah dan jujur, selalu bertindak jujur dan bertanggung jawab, lalu mengembalikan barang dengan tepat waktu, yaitu amanah juga dan jujur ya. Dengan perilaku jujur dan berkata jujur dan melakukan amanah dengan jujur ya. Itu adalah referensi dari kalian. Nah, Ibu akan memberikan tugas individu. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Tugas individunya silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti dicatat Ibu tulis, lalu kalian kerjakan di rumah ya. Sudah ya? Sudah tulis semua? Sudah. Baik, pembelajaran hari ini sudah kita akhiri ya. Mengenai apa materinya? Jujur dan amanah. Sifat amanah dan sifat jujur. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan pembelajaran materinya mengenai gibah. Ya, apa itu gibah? Membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain ya. Jadi nanti kalian baca-baca dulu materi sekilas tentang gibah dan minggu depan Ibu akan menjelaskan materi tersebut ya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Bersama-sama kita membaca doa ya. Berasal ya biasanya kita baca doanya. Yuk. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian praktekkan di rumah, di lingkungan kalian dan di sekolah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.